Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Usia 40 tahun adalah puncak dari segalanya. Puncak karir, puncak kesibukan, puncak tuntutan biaya, dan perhatian untuk keluarga. Usia 40 tahun juga menjadi titik awal penurunan kondisi tubuh. Kita lebih sering merasa lelah, butuh waktu lebih lama untuk pulih setelah bersepeda. Dan kita sepertinya lebih mudah menambah berat badan, terutama di sekitar bagian tengah. Apakah ini norma baru yang harus kita terima apa adanya? Atau bisakah kita terus mengejar kinerja terbaik seumur hidup sambil menjaga kesehatan yang optimal? Kabar baiknya adalah sebagian besar tantangan usia parubaya tidak terlalu berkaitan dengan usia kita. Jauh lebih berkaitan dengan gaya hidup kita yang berubah dan kebiasaan buruk yang telah merayap selama bertahun-tahun. Mempertahankan kinerja bersepeda dan menahan efek penuaan bisa kita upayakan dengan pola makan yang baik dan merawat tubuh kita sambil menyesuaikan beberapa tatanan terkait dengan fakta bahwa kita tidak semudah dan secerah dulu. Berikut ini beberapa aturan nutrisi sederhana untuk membantu kita tetap bugar seiring bertambahnya usia. Bersepeda di usia 40-an, 50-an, dan seterusnya. Satu, target protein. Ketercukupan protein bagi pesepeda adalah hal yang sangat penting. Bagaimanapun, protein adalah bahan pembangun kehidupan. Protein membangun segalanya. Sel darah merah yang menyediakan oksigen ke sel kita, hormon yang mendukung tingkat energi dan rasa kenyang, sel kekebalan yang melawan bakteri, neurotransmitter yang mempengaruhi emosi dan pikiran, dan otot untuk mendukung gerakan dan kesehatan kita. Semakin sibuk, semakin stres, dan semakin aktif kita, semakin banyak protein yang dibutuhkan tubuh kita untuk mendukung kesehatan. Kesalahpahaman bahwa protein menimbulkan dampak negatif bagi kita bermula dari program diet ketat yang bertujuan mengurangi asupan protein di usia parubaya. Hilangnya massa otot seiring bertambahnya usia atau yang dikenal sebagai sarkopenia adalah masalah serius yang terkait dengan kesehatan yang memburuk dan daya tahan hidup yang lebih pendek. Beberapa pakar nutrisi merekomendasikan untuk mengkonsumsi protein setidaknya 1,2 gram per kilo berat badan per hari. Misalnya berat badan kita 65 kg, maka upayakan mengkonsumsi protein minimal 78 gram per hari. Atau bila kita menggunakan angka kecukupan gizi atau recommended dietary allowance, setidaknya kita mengkonsumsi protein 0,8 gram per kilogram per hari. Jika kita mencoba mencapai sasaran kinerja, pertimbangkan untuk meningkatkan asupan menjadi 1,6 gram per kilogram per hari untuk memberi manfaat bagi pemulihan dan kinerja kita. Konsumsi protein ini sebaiknya tidak sekaligus, tetapi bertahap selama 24 jam. Dan usahakan setidaknya 20 gram protein per makanan, seperti 3 butir telur atau 1 porsi daging. Atau kita bisa mengkonsumsi protein yang bersumber dari ikan dan nabati. 2. Tetap berpegang pada 4/7 saat ngemil malam. Meskipun benar tingkat metabolisme istirahat kita mulai menurun di usia parubaya, tapi ini bukan satu-satunya yang menurunkan metabolisme. Stres yang tinggi juga menurunkan metabolisme. Dan di usia 40 tahun ke atas, itulah puncak stres kita. Tuntutan yang meningkat dari tenggat waktu kerja, komitmen di rumah, dan tekanan keuangan yang intens yang terkadang memicu kebiasaan buruk, termasuk pilihan nutrisi yang lebih buruk. Tidak bisa kita pungkiri, berat badan akan merayap, bertambah secara bertahap dari waktu ke waktu, 1 atau 2 kilo per tahun. Dan bila kita terlalu memikirkan hal ini,
maka stres pun akan bertambah. Kebiasaan buruk, tingkat stres yang tinggi, seolah menjadi keseharian kita yang berusia 40 tahun ke atas. Dan yang lebih parah adalah lebih dari 40% dari semua kalori yang dikonsumsi, dimakan dan diminum setelah jam 6 sore. Kebiasaan ini yang akan menambah lingkar pinggang kita, tidur kurang nyenyak, dan menghambat pemulihan. Semua acara ngemil sebelum tidur meningkatkan asupan energi atau kalori di penghujung hari ketika kita kurang aktif dan tidak terlalu membutuhkan energi ekstra. Inilah yang menjadi alasan utama penambahan berat badan atau pemulihan yang buruk di usia parubaya. Solusinya sederhana, meski tidak mudah. Coba hentikan ngemil larut malam 4 atau 5 malam dari 7 malam. 3. Bahan bakar untuk pekerjaan yang dibutuhkan. Ketika tujuannya adalah untuk memenangkan perlombaan, penelitiannya jelas, karbohidrat adalah raja. Namun di usia parubaya, kita tidak dapat mengisi setiap sesi latihan seperti yang kita lakukan di usia 20 tahunan. Pada kebanyakan orang, kontrol glukosa darah memburuk seiring bertambahnya usia. Dan jika kita hanya mengandalkan strategi jadul untuk memicu pelatihan kita, misalnya sangat bergantung pada karbohidrat dan gel selama minggu pelatihan kita, kemungkinan besar akan membahayakan kesehatan kita serta kinerja kita. Saat kita bersepeda intermittent atau puasa, kadar glikogen otot kita turun, yang akan merangsang protein mitokondria kunci, meningkatkan penggunaan lemak intramuskular, dan kemampuan kita untuk menggunakan lemak sebagai sumber bahan bakar. Singkatnya, ini adalah kabar baik untuk kebugaran dan kesehatan kita. Ini meningkatkan kapasitas aerobik kita, dan juga secara dramatis meningkatkan sensitivitas insulin, komponen kunci penuaan yang sehat. Menjadwalkan asupan karbohidrat kita dengan mengisi bahan bakar untuk pekerjaan yang diperlukan memungkinkan kita untuk meningkatkan keuntungan pelatihan dan kesehatan kita. Saat intensitas latihan meningkat, begitu juga ketergantungan tubuh kita pada karbohidrat. Pada hari-hari dengan sesi interval yang sulit, kita membutuhkan banyak karbohidrat. Pada hari-hari dengan bersepeda yang lebih lambat dan mudah, kita dapat mengurangi asupan karbohidrat untuk meningkatkan kemampuan membakar lemak, kebugaran aerobik, dan kesehatan secara keseluruhan. Konsumsilah karbohidrat sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas kita. 4. Fokus kembali pada pemulihan. Rasa sakit, kekakuan, dan ketidaknyamanan yang persisten dan mengganggu mungkin tampak menjadi norma di usia parubaya. Bahkan, jika kita merasa baik saat berlatih, nyeri otot setelahnya bertahan lebih lama dari biasanya. Istilah ilmiahnya adalah kerusakan otot akibat olahraga, yang ditandai dengan gejala yang berlangsung antara 1 hingga 5 hari. Jujur saja, seiring bertambahnya usia, waktu pemulihan merupakan faktor pembatas dalam kemampuan kita untuk bersepeda. Jika kita mencari strategi nutrisi yang akan meningkatkan sintesis protein otot pasca pelatihan, merangsang faktor pertumbuhan genetik, dan mengurangi kerusakan dan peradangan otot akibat olahraga, makanan yang mengandung kreatin mencentang semua kotak dan patut kita coba. 5. Kembangkan kebiasaan sehat. Hambatan terbesar bagi orang-orang yang mengubah pola makan mereka, memulai program latihan baru, atau menurunkan berat badan bukanlah fisik. Sebaliknya, dibutuhkan pola pikir yang benar dan kesabaran untuk berhasil. Hasil tidak terjadi dalam semalam. Kita perlu mempercayai prosesnya dan membangun kebiasaan yang tepat untuk mematuhi rencana kita dalam jangka panjang. Sangat mudah untuk memberitahu orang-orang untuk mengembangkan kebiasaan baru, tetapi bagian yang tersulit adalah melakukannya. Menariknya, meluangkan waktu untuk mengenal diri sendiri sedikit lebih baik dengan mengidentifikasi hal-hal dalam hidup yang penting bagi kita
adalah bagian utama dari teka-teki. Nilai-nilai kita bertindak sebagai penyemangat ketika berjuang dengan energi yang rendah, penambahan berat badan, atau kesehatan yang buruk, dan membantu menyoroti ketika kebiasaan kita tidak selaras dengan siapa kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.